Pria tewas ditikam tetangga di Kemayoran. Dramatis, residivis curanmor ditembak polisi saat kabur. Tiga pencuri sepeda motor bersenjata airsoft gun dibekuk. Pelaku spesialis membobol rumah mewah ditembak. Halo pemirsa setia catatan kriminal, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang akan menyajikan berita seputar kejahatan yang terjadi dari seluruh penjuru Nusantara. Selama 1 jam ke depan bersama saya Azhar Putra, inilah catatan kriminal selengkapnya. Pemirsa, di mana seorang pemuda nekat menikam tetangganya sendiri dengan pisau dapur hingga tewas di depan buah hati korban di Jalan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi penusukan dilatar belakangi kekesalan pelaku yang ditinggal korban di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Tubuh Asep Jaja Sudrajat tergeletak bersimbah darah di gang sempit pemukiman padat penduduk di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria naas berusia 35 tahun ini tewas mengenaskan usai ditikam tetangganya sendiri. Sebelumnya penusukan terjadi, korban dan pelaku berinisial AR berusia 25 tahun sempat terlibat cekcok mulut. Korban yang tengah menggendong buah hatinya kemudian menurunkannya, namun belum sempat membawa masuk sang anak ke dalam rumah. Pelaku yang membawa pisau dapur langsung menikam korban sebanyak 2 kali. Akibatnya korban tumbang bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian perut dan dada sebelah kiri. Diduga pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal ditinggalkan di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, hal itu dilakukan korban seusai permintaan ibu pelaku yang menginginkan pelaku tinggal sementara di Ponpes. Belum kejadian saling penusukan, sebelumnya ibunya yang si pelaku ini minta tolong sama si korban untuk dibawa ke pesantren Garut. Berangkatlah ke Garut, setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam 1 lewat ya. Jadi tiba adu mulut, cekcok, tahu si korban belum siap, megang anaknya, udah langsung ditancep. Itu 2 kali lah penusukan, bagian ulu hati sama samping. Si pelaku ini merasa dibohongi. Jadi emosi, si pelaku emosi meluap karena ibunya nggak ketemu, mungkin kalau kejadian ketemu ibunya, mungkin ibunya yang dibunuh. Akhirnya kan ibunya yang dibunuh. Tidak mengetahui, kaget. Jadi gua nggak dia tahu nih korban kalau dia bawa pisau, ini dibalik tangan begini, langsung main sabet aja. Seperti itu sih kronologisnya. Usia berapa Pak untuk pelaku? Wah, kalau untuk pelaku dan korban saya kurang tahu umurnya, karena bukan warga sini juga hitungannya sih. Sempat dibawa ke depan jalan raya dikit, pas saya ngangkat, tiba-tiba udah kayak nggak ada napas, muka udah pada kuning. Sempat kabur, diamankan warga di pos keamanan. Saking warga nggak terima kan apa gimana, sempat ada pemukulan, si pelaku sempat perlawanan juga, jadilah baku hantam. Nggak lama polisi datang, barulah redam, langsung dibawa ke polsek. Pelaku sempat dikeroyok warga lantaran berusaha kabur dan melawan saat akan diamankan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah pisau yang dibuang pelaku di sekitar lokasi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, di mana seorang residivis kasus pencurian kendaraan bermotor ditangkap unit reskrim Polsek Karawaci Polres Metro Tangerang Kota setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas hingga ke wilayah Bitung, Kabupaten Tangerang. Pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan terukur di bagian kaki kiri karena mengabaikan peringatan dari petugas. Inilah video rekaman detik-detik anggota unit reskrim Polsek Karawaci mengejar pelaku pencurian kendaraan sepeda motor mulai dari Karawaci hingga ke wilayah Kadu Curug Bitung, Kabupaten Tangerang, Banten. Dengan segala upaya petugas berusaha memberhentikan laju sepeda motor pelaku yang kabur dari kejaran petugas.
Petugas akhirnya mengeluarkan tembakan peringatan ke udara dan menembak pelaku di kaki kirinya. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan seorang korban yang kehilangan sepeda motor di wilayah hukum Polsek Karawaci. Petugas reskrim kemudian menyelidiki dan mendatangi TKP. Dari hasil pemeriksaan, pelaku berperan sebagai eksekutor atau pemetik dalam aksi curanmor. Pelaku juga tercatat sebagai residivis kasus serupa dan baru bebas dari lembaga pemasyarakatan pada Maret lalu. Sementara itu, satu orang rekan pelaku yang diduga turut terlibat dalam aksi pencurian berhasil melarikan diri dan kini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Polisi masih terus melakukan pengembangan dan pengejaran terhadap pelaku lain yang diduga merupakan bagian dari jaringan curanmor tersebut. Ungkap dari Polsek Karawaci, awal mulanya dari korban melaporkan ke Polsek Karawaci bahwa motor telah hilang, dan saat lidik dari Opsnal Polsek Karawaci langsung kami ke TKP dan mengetahui untuk keberadaan pelaku hingga kami melakukan pengejaran dari Karawaci hingga sampai ke Curug, ke Bitung, hingga pelaku ketangkep. Pada saat pengejaran, pelaku juga sudah kami ingatkan tembakan untuk tidak melarikan diri, namun karena situasi gelap, pelaku masih terus melarikan diri dan kami memberikan tindak kepolisian sudah 3 kali memberikan peringatan kepada pelaku, tapi pelaku tidak mengindahkan hingga kemudian pada jarak yang 300 meter tadi kami lumpuhkan dengan menembak kaki sebelah kiri. Hingga kini polisi masih mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam sejumlah aksi curanmor lain di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Sementara satu pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang masih terus diburu petugas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana 3 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap mengancam korbannya menggunakan senjata mirip airsoft gun berhasil dibekuk saat reskrim Polres Metro Bekasi di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Salah satu pelaku yang diamankan merupakan residivis kasus pencurian kendaraan bermotor. Unit Jatan Ras Satreskrim Polres Metro Bekasi berhasil membekuk 3 pelaku kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di perumahan Mutiara Citra Residence 2, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku kerap menggunakan senjata airsoft gun untuk menakut-nakuti korban. 3 pelaku yang diamankan berinisial SI, NK, dan S. Masing-masing pelaku memiliki peran berbeda, mulai dari eksekutor hingga joki. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi AKBP Jericho Lavian Chandra mengatakan, kasus ini terungkap setelah polisi menindaklanjuti laporan pencurian yang terjadi pada 29 April 2026. Petugas kemudian menangkap seorang pelaku di Karawang dan 2 lainnya di Cikarang Utara. Telah mengamankan 3 orang pelaku curanmor, di mana pelaku tersebut bertindak atau melakukan kejahatannya di daerah Sukatani. Ada berapa TKP, Dan? Untuk sementara kita dalamin, tapi lebih dari 1 TKP. Rata-rata mereka berpindah-pindah. Sementara ini yang dapat kita peroleh datanya ada sekitar 5 TKP. Kalau modusnya itu seperti apa sih, Dan? Jadi modusnya itu mereka melihat kendaraan yang ada di pinggir jalan maupun yang ada dalam rumah. Kemudian dengan menggunakan kunci T, mereka merusak mata kunci. Kemudian mereka mengambil kendaraan tersebut. Dan itu kan ditemukan sejenis senpi itu Ya. Seperti apa sih, Dan? Untuk senpi tersebut digunakan untuk menakut-nakutin daripada calon korban. Barang yang diamankan, Dan, selain senpi, Dan? Untuk barang bukti yang diamankan ada 1 unit kendaraan, kemudian ada kunci T, kemudian ada kunci L, juga ada kita temukan 1 buah senpi yaitu senjata airsoft gun. Petugas mengamankan senjata airsoft gun dan menyita 1 unit sepeda motor Yamaha NMAX, peralatan kunci letter T, serta kunci magnet sebagai barang bukti. Ketiga pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 7 tahun. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan menghadiahi pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten dengan timah panas. Pelaku ditembak petugas saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aparat tim gabungan Resmo Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bone menangkap pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten. Petugas menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas karena saat ditangkap pelaku melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Petugas menyita 2 unit mobil, 6 sepeda motor, uang tunai hampir 400 juta rupiah, 3 brankas, emas batangan, emas leburan, hingga puluhan kwitansi pembelian emas. Kasus ini terungkap dari rekaman CCTV yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat Hari Raya Idul Adha Mei lalu. Saat beraksi, pelaku berinisial JR, 36 tahun, menggunakan helm dan jas hujan di rumah salah seorang YouTuber. Pelaku tercatat telah membobol 33 rumah mewah yang tersebar di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyamar sebagai tamu di saat rumah ditinggal pemilik melakukan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di mana dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya kami bisa melakukan pengungkapan dan menangkap serta mengamankan seorang lelaki berinisial JR di perumahan Mas Angkasa, Mandai, Kecamatan Tandralili, Kabupaten Maros. Dan dalam penangkapan tersebut diperoleh juga berbagai barang bukti. Selanjutnya, lelaki atas nama inisial JR dan barang bukti kita amankan dan kita lakukan interogasi di Treskrim Polda Sulsel. Untuk tindak lanjut dari perkara ini, tim WRC Resmob Treskrim Polda Sulsel telah mengembangkan terhadap perbuatan para pelaku sehingga ditemukan terdapat 33 TKP dengan hasil kejahatan atau total kerugian itu berjumlah senilai 4.649.750.000. Selain membekuk eksekutor utama, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial HA usia 59 tahun yang berperan membeli emas hasil kejahatan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku JR ditahan di Mapolda Sulsel dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal penadah dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang serta melacak aset hasil kejahatan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana seorang pengendara sepeda motor dalam kondisi mabuk dibekuk aparat kepolisian di kawasan Grand Depok City, Pancoran Mas, Kota Depok. Pria yang sempat dikeroyak warga berhasil diamankan petugas lantaran nekat membawa sebilah golok yang diduga kuat akan digunakan untuk melakukan aksi begal. Dalam video rekaman warga, seorang pria dikeroyok massa lantaran membawa senjata tajam dalam kondisi mabuk dan ditangkap petugas kepolisian di kawasan Grand Depok City, Pancoran Mas, Kota Depok. Penangkapan bermula saat pihak kepolisian menerima laporan dari seorang korban penodongan. Pihak kepolisian yang sedang berpatroli langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian dan berhasil mengamankan pelaku yang diduga akan melakukan aksi begal. Kasih Humas Polres Metro Depok AKP Hendra membenarkan adanya penangkapan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, pelaku terbukti positif mengonsumsi minuman keras. Sementara itu kepada petugas, pelaku berdalih bahwa sebilah golok yang dibawanya hanya untuk berjaga-jaga. Ya, saya jelaskan untuk kronologis yang di GDC, ada pelaporan lewat 110, kemudian ditindaklanjuti oleh tim preventif presisi dari Polres Metro Depok. Kemudian diamankan pelaku yang diduga mabuk dan didapatkan satu senjata tajam jenis golok. Berikut korban langsung membuat laporan dan dibawa ke Polres Metro Depok.
Mungkin karena mabuk ya dia ya. Indikasinya dia mabuk, kemudian lihat korban langsung melakukan penodongan. Jaga diri ya gitu. Mabuknya miras atau? Iya, mabuk miras. Ada yang terluka nggak? Nggak ada yang terluka. Kini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Metro Depok untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Depok, Jawa Barat, Rizwanto Ahmad melaporkan. Sementara itu, seorang pria dihajar dan diikat beberapa orang usai membawa kabur motor selama berbulan-bulan. Diduga pelaku telah berulang kali melakukan hal serupa terhadap teman sendiri. Motor teman saya di sana udah 1 minggu saya carinya. Oh, maksudnya dia udah lama gitu. Udah saya cari-cari. Kesal karena motor dipinjam berbulan-bulan tanpa kabar. Sejumlah orang menghajar dan mengikat seorang pria di pinggir Jaga Melawai Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Aksi yang sempat viral di media sosial ini terjadi karena pria yang dihajar telah dicari berbulan-bulan oleh pemilik motor. Namun tak ada kabar hingga akhirnya ditemukan saat berada di kawasan Melawai, Jakarta Selatan. Menurut salah satu saksi, pelaku bahkan menggadai hingga menjual motor yang dia pinjam kepada orang lain. Yang lihat sendiri di sini, di depan ini, itu bukan maling motor, itu pinjem motor, udah berapa hari nggak dipulangin langsung diajar sama yang punya motor begitu. Oh gitu, itu ya. Berapa orang yang ngejar dia tuh? 2 orang aja. 2 orang? Iya, yang ngajar juga 1 orang udah babak belur itu. Kurang paham, tahunya di sini maling motor gitu aja yang ngajar, yang mukulin itu. Saya dengar katanya udah 5 motor gitu. 5 motor? Iya, dengar-dengar. Terus habis dihajar orangnya dibawa kemana deh? Langsung ditali pakai rapia dulu, tangannya sama kakinya, dibawa ke Polres. Oh, dibawa ke Polres Jaksel? Iya. Ya rame, sempat macet jalanan ini. Sempat macet? Iya. Orangnya pas ditangkap ngelawan nggak sama korban? Enggak, diem aja. Usai tertangkap pemilik motor, pelaku diserahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tidak hanya itu pemirsa, di mana aksi begal kembali meresahkan warga Kota Palembang, di mana seorang perempuan bernama Yuniarti Ardilah, warga Jalan Lebak Rejo, Lorong Bahagia, Kelurahan Cekip Jaya, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang menjadi korban perampasan sepeda motor oleh 2 pelaku bersenjata api di Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Kemuning, Palembang. Peristiwa pembegalan terjadi saat korban baru pulang bekerja dan hendak kembali ke rumah saat melintas di Jalan Basuki Rahmat, tepatnya di seberang rumah makan pagi sore. Korban tiba-tiba dipepet 2 pria yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan senjata api dan mengancam korban agar menyerahkan sepeda motor yang dikendarainya. Setelah berhasil menguasai sepeda motor korban, kedua pelaku langsung melarikan diri meninggalkan lokasi kejadian. Korban sempat berteriak meminta pertolongan, namun pengendara yang melintas tidak berani mendekat karena pelaku membawa senjata api. Aksi pelaku sempat terekam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi. Akibat kejadian itu, korban kehilangan 1 unit sepeda motor bernomor polisi BG 2803 ADX, dompet berisi uang tunai sekitar Rp500.000, STNK kendaraan, serta sejumlah identitas pribadi. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai Rp18 juta. Korban telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Kemuning untuk ditindaklanjuti. Sekitar jam 4 subuh, Kak. Aku balik pegawai dari KI. Balik sedikit. Tiba-tiba ada 2 pelaku begal itu nyerempet aku. So, mati ke stop kontak. Mati ke stop kontak, langsung turun dia. Hanya terus pistol. Dia langsung gue, makin motor NMAX, pada itu. Ngomong apa dia? Dia ngomong, serah ke motor aku tembak aja. Yang nolong waktu itu? Aku sudah teriak-teriak, kan ada mobil lewat juga, tapi kayaknya takut. Sepi memang. Petugas melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan saksi serta menelusuri rekaman CCTV di sekitar lokasi guna mengidentifikasi pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana aksi geber motor kelompok pemuda pengantar jenazah di Kota Makassar, Sulawesi Selatan berujung tawuran, di mana petugas kepolisian mengamankan belasan anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, sejumlah kendaraan milik warga rusak parah terkena lemparan batu. Dua kelompok pemuda di wilayah perbatasan antara Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo terlibat tawuran hebat. Kejadian bermula saat sejumlah pemuda dari Kecamatan Panakukang hendak mengantar jenazah pada malam hari. Namun saat melintas di wilayah perbatasan Kecamatan Talo, tepatnya di Kampung Beru, mereka melakukan aksi geber-geber motor. Aksi ini memicu ketersinggungan kelompok pemuda di wilayah Kecamatan Talo hingga berujung tawuran. Masa tawuran saling serang menggunakan batu dan panah. Tawuran baru bisa mereda setelah aparat kepolisian tiba di lokasi dan melakukan upaya pembubaran paksa. Petugas mengamankan sejumlah anak panah yang berserakan di badan jalan. Akibat tawuran ini, 2 unit mobil milik warga yang terparkir di tepi jalan mengalami kerusakan parah pada bagian kaca karena terkena lemparan batu dan balok kayu. Tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Polisi di lokasi seperti apa? Jadi ya, yang kubu ini antara masuk wilayah hukum Polsek Talo dengan wilayah Polsek Panakukang, dan kami turun secara bersama-sama meredam kedua belah pihak. Seperti apa tawurannya kemarin? Ada anak panah di diaman sampai anak ya, kami dapatkan salah satunya adalah anak busur, kami dapatkan juga, serta ada 1 unit kendaraan yang mengalami kerusakan. Polisi kini meminta para pemilik kendaraan untuk segera membuat laporan resmi guna menyelidiki dan mencari pelaku pengrusakan. Untuk mencegah tawuran susulan, sejumlah personel kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana Satreskrim Polres Pesisir Barat Lampung menangkap seorang ibu rumah tangga yang diduga melakukan penggelapan mobil rental. Modus tersangka dengan cara menyewa lalu menggadaikannya kepada orang lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Pesisir Barat berhasil mengungkap kasus dugaan penggelapan kendaraan bermotor yang melibatkan seorang ibu rumah tangga berinisial NV, 27 tahun. Tersangka beraksi dengan modus menyewa mobil dan sepeda motor milik para korban, lalu menggadaikan kepada orang lain. Kasus ini terbongkar setelah salah satu korban melaporkan mobil yang disewakan kepada tersangka pada awal Juni tidak dikembalikan. Saat didesak, pelaku mengaku kendaraannya sudah digadaikan. Petugas kepolisian mencatat ada 11 korban yang mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah akibat aksi tersangka. Petugas mengamankan barang bukti berupa 7 unit mobil korban dan 2 unit sepeda motor. Kasat Reskrim Polres Pesisir Barat Ibtu Meidi Haryanto mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan tersangka memenuhi kebutuhan hidup dan berfoya-foya. Tim TK 308 Polres Pesisir Barat bersama dengan gabungan unit Reskrim melaksanakan penangkapan atau mengamankan seorang wanita yang diduga melakukan penggelapan dengan modus rental, kemudian oleh pelaku digelapkan. Untuk korban sendiri sudah ada sekitar 11 orang yang melapor bahwa menjadi korban penggelapan. Rata-rata korban adalah pengusaha rental. Dari penangkapan tersebut kami lakukan penambangan untuk keberadaan kendaraan barang bukti yang digadaikan oleh pelaku. Didapat sampai saat ini terdapat 7 kendaraan R4 dan 2 kendaraan R2, di mana kendaraan tersebut benar sudah digadaikan oleh pelaku dengan modus rental, dan digadaikan tersebut mengaku bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi.
Saat ini tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pesisir Barat dan bakal terancam pidana penjara maksimal 5 tahun. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya korban maupun pihak lain yang terlibat dalam kasus ini. Dari Pesisir Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Warga dan para pekerja di sekilas kawasan tambang pasir di Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten digegerkan oleh penemuan jenazah seorang pria. Korban ditemukan sudah dalam kondisi meninggal dunia dan di mana pihak kepolisian hingga kini masih melakukan penyelidikan mendalam. Suasana di area tambang pasir milik PT Pasir Alam Makmur Desa Nameng, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, seketika ramai oleh warga dan petugas kepolisian. Warga dan petugas kepolisian menemukan jenazah seorang pria berinisial MA, 26 tahun, warga asal Bogor, Jawa Barat. Korban diketahui merupakan seorang kenek mobil truk tambang pasir yang ikut bekerja bersama kakak kandungnya. Saat pertama kali ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan posisi tergantung di sebuah pohon mangga yang berada di dekat area saung peristirahatan. Peristiwa pilu ini pertama kali diketahui oleh Ndin, seorang sopir truk yang saat itu hendak buang air di sekitar lokasi. Awalnya saksi mengira korban hanya sedang berdiri biasa, namun saat tegurannya tidak direspon, saksi kemudian mendekat dan terkejut melihat korban sudah tewas tergantung. Sini mau buang air ke bawah tuh. Nah, saya lihat ada orang berdiri, saya samperin, tuh, saya tanya. Jadi dia nggak jawab, saya deketin. Ternyata dia udah gantung diri, udah ada tambang di lehernya. Terus saya lari ke Pak Cecep laporan. Pak Cecep ada orang bunuh diri. Lalu saya mau Pak Cecep ke sini laporan. Awal Bapak tahu nggak itu orang sekitar sini atau gimana? Orang luar? Nggak tahu saya cuma baru ke sini, baru 2 kali. Nggak tahu saya. Sebelumnya Pak pernah lihat nggak Pak dia bekerja di sini atau tidak? Belum pernah lihat. Sama sekali belum pernah lihat. Sama sekali. Sementara itu, Kanit Reskrim Polsek Rangkas Bitung Polres Lebak Ibda Herman mengatakan bahwa pihaknya telah menerima laporan dan masih melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap penyebab pasti kematian korban. Ini ditemukan sesosok mayat seorang laki-laki kan gitu. Adapun untuk lain-lainnya kita saat sekarang ini masih melakukan proses penyelidikan. Kita juga berkoordinasi dengan Dinapis Polres. Nanti lain-lainnya kita beritahukan setelahnya dilakukan pemeriksaan lebih jauh ya. Oke, siap, Pak. Petugas kepolisian sektor Rangkas Bitung melakukan olah tempat kejadian perkara serta mengumpulkan sejumlah barang bukti di sekitar lokasi. Guna kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jenazah korban kini sudah dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk diautopsi. Dari Lebak, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aparat Polrestabes Makassar terpaksa bergulat saat membekuk anggota geng motor yang kerap melakukan teror penyerangan acak di kota Makassar. Aksi heroik ini terjadi setelah polisi berhasil menggagalkan teror busur panah saat berpatroli. Selain mengamankan 2 orang pelaku, polisi juga menyita sejumlah anak panah, alat pelontar, serta 2 unit sepeda motor. Inilah detik-detik saat tim Trisula Polrestabes Makassar bergulat dengan salah satu pelaku teror jalanan. Pelaku dibekuk di Jalan Abdul Qadir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Saat digeledah, polisi menemukan sejumlah anak busur panah lengkap dengan pelontarnya yang tersimpan di dalam tas pelaku. Tidak hanya itu, petugas juga menemukan sebilah senjata tajam yang disembunyikan di dalam bagasi motor. Saat diamankan, pelaku sempat berdalih mengatakan senjata tajam tersebut adalah milik teman mereka. Sebelum tertangkap, kedua pelaku diketahui sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan komplotan geng motor lain untuk balas dendam. Mereka juga sempat melakukan teror penyerangan acak di wilayah Kecamatan Manggala sebelum akhirnya berkonvoi di sejumlah ruas jalan protokol Kota Makassar. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolrestabes Makassar. Masih kepolisiannya ditingkatkan, berhasil mengamankan 2 remaja yang kedapatan membawa busur. Jadi adapun proses mereka bisa diamankan pada saat anggota melaksanakan patroli, kemudian ditemukan adanya kumpulan remaja, lalu dilakukan penggeledahan di lokasi dan ternyata dari penguasaan yang bersangkutan didapati sejumlah benda tajam berupa busur dan anak panah. Ini mereka mau menyerang atau? Jadi berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan bahwa
dari pelaku ini baru saja melakukan penyerangan di wilayah Manggala. Ada korbannya, Bang? Untuk sementara kami masih selidiki terkait adanya korban yang terkait penyerangan di Manggala. Untuk modusnya mereka seperti sampai teror penyerangan? Jadi untuk modus, jadi mereka ini sengaja melakukan rolling karena adanya masalah dengan rekannya. Kemudian setelah itu mereka kumpul di satu tempat. Pada saat itu dilakukan patroli melintas, kemudian diamankan dari mereka itu 2 orang yang menguasai senjata tajam. Guna mengantisipasi kejahatan jalanan seperti teror penyerangan, tawuran, dan aksi begal, saat ini polisi terus meningkatkan patroli di sejumlah titik rawan demi memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana kepolisian sektor Jati Uwung menangkap 13 anggota geng motor usai melakukan penganiayaan terhadap seorang warga dengan senjata tajam dan kemudian merampas harta bendanya. Inilah aksi anggota geng motor Amerika Kobam dan geng Pangkalan yang melakukan konvoi dengan sepeda motor di wilayah Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Setibanya di jalan di Pati Unus, para pelaku yang membekali diri dengan senjata tajam menyerang warga yang melintas. Pelaku lalu menganiaya dengan membacok korban dengan membabi buta hingga korban alami luka pada bagian kepala. Selain melakukan penganiayaan, pelaku juga merampas harta benda milik korban dan aksi tersebut terjadi di beberapa titik jalan yang dilalui. Menerima laporan warga, Polsek Jati Uwung melakukan penyelidikan dan menggerebek 2 kamar kontrakan di wilayah Cibodas dan Pabuaran yang dijadikan tempat berkumpul dan menangkap 13 anggota geng motor, di mana 5 diantaranya masih di bawah umur. Dari dalam kamar kontrakan, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti senjata tajam, atribut geng motor, dan sepeda motor yang digunakan para pelaku pada saat konvoi. Motif para pelaku sendiri yakni untuk membesarkan nama geng motor mereka dengan memvideokan aksi mereka lalu memposting di media sosial. Pembacokan di wilayah Jati Uwung, tepatnya di sekitar pabrik OPI. Kenapa itu terjadi? Karena pada pelaku begal tawuran ini menyerang warga sipil yang melintas tanpa ada salah apapun, langsung diserang. Kondisi saat ini bahwa si korban masih ada dirawat di rumah sakit di Kota Tangerang. Hasil pengecekan tadi malam sudah cukup membaik dalam tahap pemulihan. Namun alhamdulillah para pelaku sudah kami amankan sebanyak 13 orang. Saat ini dalam proses penyidikan, para pelaku ini kami klasterkan dari masing-masing orang ini perannya masing-masing. Sehingga dari peran masing-masing itu kami pisahkan berkasnya sehingga kami bisa untuk memproses hukumnya lebih mudah. Motifnya adalah mereka hanya cuman untuk membesarkan nama kelompoknya. Ya, setelah namanya terkenal, ya dia harus besar. Lanjut, dia selain membacok, mereka juga merampas barang-barang milik korban. Nah, ini yang kita kejar terus, sampai dengan ini kami kembangkan terus. Di beberapa titik mereka melakukan perbuatan ini. Pengakuan sementara baru 1 kali, tapi kami masih melakukan tetap penyelidikan sehingga proses hukum akan tetap berjalan. Polisi masih memburu 1 pelaku yang melarikan diri saat penggerebekan kamar kontrakan dan pelaku berperan sebagai penganiaya korban. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal berlapis tentang penganiayaan dan kepemilikan senjata tajam dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Tangerang, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, modus membeli, seorang pemuda mencuri tabung gas di toko kelontong di Jalan Swadaya Raya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni dini hari. Akibatnya 1 unit tabung gas 3 kg raib dibawa lari pelaku yang berjumlah 2 orang. Dalam rekaman kamera pengawas warung, terlihat seorang pemuda memakai topi mengenakan kaos biru datang ke warung Jalan Swadaya Durensawit, Jakarta Timur pada Rabu 10 Juni 2026 dini hari. Pemuda ini menyamar sebagai pembeli makanan di warung.
Saat penjaga warung melayaninya, pelaku mengalihkan perhatiannya dengan menunjuk barang yang lain. Namun, saat penjaga warung hendak mengambil barang yang ditunjuknya, pelaku langsung mengambil 1 unit tabung gas 3 kg. Usai mengambil tabung gas, pelaku kabur bersama rekannya yang sudah menunggu di atas motor. Menurut Rifki, penjaga warung, pelaku datang berdua naik motor bersama temannya. Temannya menunggu di motor dalam kondisi motor hidup dan satu lagi datang beraksi. Jadi kemarin tadi kejadiannya pagi sekitar kurang lebih jam 4. Dia datang berdua sama temennya. Yang satu temennya nungguin di motor. Motor belum dimatiin. Oh, dia udah standby ya? Iya, udah standby temennya sama di atas motor. Satunya lagi ke sini. Dia cuma pura-pura beli. Nah, pas saya lengah dia baru ngambil tabung gas. Lalu dia pergi sama temennya. Modusnya beli sesuatu. Apa yang dia beli? Indomie goreng sama apa ya, lupa saya. Dan untuk sana ngalihin. Iya, ngalihin, bener ngalihin. Habis itu setelah saya mau ke pojok sana, dia langsung ngambil gas, langsung pergi. Itu berapa biji tabung gas yang diambil? Satu biji. Korban tidak melaporkan kejadian ke pihak kepolisian, namun berharap pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali. Dan untuk warung lainnya agar waspada dan berhati-hati. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor anjing ras jenis Pomerian bernama Sisi menjadi korban pelecehan dari pria yang merupakan pengunjung kafe tempat Sisi berada. Pelaku diketahui mengeluarkan alat vitalnya dan mengarahkan ke mulut anjing. Seorang pria berinisial OWL, 22 tahun dilaporkan ke polisi karena diduga mengeluarkan alat vitalnya ke arah seekor anjing di sebuah kafe anjing yang terletak di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara. Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Samson Hutapea membenarkan adanya laporan terkait insiden tersebut. Pelaku juga sudah diperiksa dan kasusnya masih dalam penanganan polisi. Insiden ini berawal saat pelaku OWL berkunjung ke kafe anjing dan bermain bersama Sisi. Pelaku pun langsung mengarahkan alat vitalnya ke mulut Sisi. Mengetahui hal tersebut, karyawan kafe langsung memanggil pelaku dan melaporkan kejadian ini ke polisi. Kini polisi masih memeriksa kondisi kejiwaan pria tersebut, sementara kondisi Sisi diketahui mengalami penurunan nafsu makan setelah kejadian yang dialaminya. Sisi pun telah dibawa ke klinik setelah pelaku diproses kepolisian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, hilang kendali saat berkendara dalam kecepatan tinggi, seorang pengemudi ojek daring tewas usai menabrak bagian belakang truk tronton di Jalan Raya Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Informasinya saat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Pengendara motor inisial AS warga asli Bandar Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur tergeletak tak bernyawa di ruas Jalan Tubagus Angke, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Korban yang merupakan pengemudi ojol ini tewas usai sepeda motor yang mengangkut besi onderdil menabrak bagian belakang truk. Luka parah di bagian kepala membuat korban tewas seketika di lokasi. Kanit Lantas Polsek Grogol Petamburan AKP Arif Rahman Hakim mengatakan korban mengendari sepeda motor dalam kecepatan tinggi dari arah Kebon Jeruk menuju Tambora. Seketika hilang kendali dan langsung menabrak bagian belakang truk di depannya. Terjadi kecelakaannya di Jalan Tubagus Angke, depan pompa air dari arah selatan ke utara, atau dari Angke ke Tubagus Angke arah Tambora. Yang kecelakaan melibatkan kendaraan mana aja kan? Ya, kendaraan tronton sama sepeda motor. Untuk kronologisnya seperti apa tadi? Kronologisnya kendaraan truk tronton berjalan dari Tubagus Angke arah ke Tambora. Tiba-tiba dari arah yang sama, dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat kecepatan tinggi menabrak bodi belakang dan meninggal di TKP dengan luka kepala pecah. Penyebabnya apa dari insiden kecelakaan itu? Kemungkinan tidak bisa mengendalikan sepeda motornya, kecepatan tinggi, akhirnya menabrak bodi truk tronton.
remblong atau ngantuk atau gimana, Dan? Kemungkinan tidak bisa mengendalikan kendaraan. Guna kepentingan otopsi, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Tanggerang, Banten. Sementara sepeda motor korban beserta truk dan pengemudinya yang terlibat kecelakaan diamankan ke kantor unit Laka Lantas Polrestro Jakarta Barat. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Cahaya ribuan obor menerangi jalan-jalan di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Senin malam, 15 Juni 2026. Ribuan warga dari berbagai desa turut ambil bagian dalam pawai obor untuk memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah atau Tahun Baru Islam 2026. Peserta yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa berjalan bersama sambil membawa obor dan melantunkan sholawat. Pawai obor dimulai dari alun-alun Cisurupan, kemudian melintasi Kampung Paledang, Kampung Pasar Kaler, dan Kampung Pasar Kidul sebelum kembali finish di alun-alun Cisurupan dengan menempuh jarak sekitar 1 km. Iring-iringan peserta menjadi tontonan menarik bagi warga yang memadati sepanjang jalan. Pawai peringatan 1 Muharram tahun ini alhamdulillah berjalan lancar dan sangat meriah sekali dibanding dengan tahun yang kemarin. Ini mudah-mudahan kegiatan ini bisa tetap berjalan tiap tahun dan bahkan lebih meningkat lagi karena ini adalah momen tahun barunya umat Islam. Yang datang Pak, berapa orang yang datang Pak? Lebih dari 1.000 kayaknya. Ribuan mungkin ya? Iya, ribuan. Dari seluruh wilayah di Kecamatan Ciruan? Iya, lebih dari beberapa desanya. Sekarang kalau tidak salah ada 7 desa, ke depan kita targetnya 17 desa. Pawai obor ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Islam, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi antar warga dan menumbuhkan semangat kebersamaan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun, serta menjadi media syiar Islam yang memperkuat nilai-nilai keagamaan dan persatuan di tengah masyarakat. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ular piton berukuran besar melilit seorang ibu rumah tangga di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara pada Selasa 9 Juni 2026 malam. Korban yang bernama Elizabeth Yamalau, 44 tahun, dililit ular saat hendak memindahkan sapi ternaknya. Namun hingga pukul 18.15 waktu Indonesia Timur, korban tak kunjung kembali ke rumah hingga sang suami khawatir dan mencoba mencarinya. Setelah tiba di kebun, suami mendapati istrinya tewas dengan kondisi sebagian tubuh korban masih di dalam mulut ular. Melihat kejadian itu, suaminya berupaya menyelamatkan korban dengan cara memotong kepala ular menggunakan alat yang tersedia. Suami korban lalu mengeluarkan tubuh istrinya dari lilitan dan mulut ular dalam kondisi meninggal dunia. Kini jasad korban telah dimakamkan di kampung halaman di Desa Ratahaya, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Tim Liputan Simpo TV. Malang benar nasib yang dialami Sumarni, warga Kampung Sentul, Desa Sentul, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. 2 truk miliknya raib dibawa pencuri kurang dari 24 jam. Menurut keterangan korban, aksi pencurian truk pertama terjadi pada Selasa dini hari, 9 Juni 2026, sekitar pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Kemudian pencurian truk kedua terjadi pada Selasa 9 Juni 2026, sekitar pukul 23:30 waktu Indonesia Barat. Korban melaporkan kasus kehilangan truk keduanya ke Mapolres Serang. Seminggu sebelum kedua truknya raib, kamera CCTV dipasang di depan rumahnya lebih dulu hilang dicuri orang, sehingga korban belum sempat melakukan penggantian alat rekam. Korban yang sehari-harinya menggantungkan hidup dari usaha rental mobil bersama sang suami, kini hanya bisa pasrah dan terpaksa gulung tikar. Bangun 4:30 itu, bangun sholat subuh, saya periksa kan tadinya mobil kan berhentinya sama sopir
di pinggir jalan. Kirain suami saya udah dimasukin ke sini. Kirain saya belum gitu. Ternyata pas saya bangunin suami saya, "Pak, mobil taruh di mana?" Udah dimasukin ke garasi. Saya lihat dari balkon rumah kelihatan itu mobil nggak ada. Dari situ dan kejadian tanya-tanya saksi di sekitar jam subuh jam 3:30-4-an. Itu udah malam Selasa itu ya satu mobil. Nah, kejadian lagi semalam, Pak. Di hari Rabu tanggal 9. Oh, berturut-turut ya? Berturut-turut. Nah, malam Lebo. Itu mah kejadiannya sekitar lihat dari GPS itu 12:30 keluar dari garasi. Itu mobil truk, Bu ya? Truk, ya. Biasa buat muat apa, Bu? Buat muat, kadang ya muat bata, apa aja. Kadang ya muat sekam, disewakan, kayak model direntalin gitu. Oh, direntalin. Disewakan ke sopir-sopir yang punya order. Kalau saya punya unit doang gitu. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Korban berharap pihak kepolisian dari Mapolres Serang dapat segera mengungkap dan menangkap para pelaku, agar kedua unit yang menjadi mata pencarian utama keluarganya dapat kembali ditemukan. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, di mana seorang pemuda nekat menikam tetangganya sendiri dengan pisau dapur hingga tewas di depan buah hati korban di Jalan Utang Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Aksi penusukan dilatar belakangi kekesalan pelaku yang ditinggal korban di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Tubuh Asep Jaja Sudrajat tergeletak bersimbah darah di gang sempit pemukiman padat penduduk di kawasan Utan Panjang, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria naas berusia 35 tahun ini tewas mengenaskan usai ditikam tetangganya sendiri. Sebelumnya penusukan terjadi, korban dan pelaku berinisial AR berusia 25 tahun sempat terlibat cekcok mulut. Korban yang tengah menggendong buah hatinya kemudian menurunkannya, namun belum sempat membawa masuk sang anak ke dalam rumah. Pelaku yang membawa pisau dapur langsung menikam korban sebanyak 2 kali. Akibatnya korban tumbang bersimbah darah dengan luka tusuk di bagian perut dan dada sebelah kiri. Diduga pelaku nekat menghabisi nyawa korban lantaran kesal ditinggalkan di pondok pesantren di Garut, Jawa Barat. Menurut warga sekitar, hal itu dilakukan korban seusai permintaan ibu pelaku yang menginginkan pelaku tinggal sementara di Ponpes. Sebelum kejadian saling penusukan, sebelumnya ibunya yang si pelaku ini minta tolong sama si korban untuk dibawa ke pesantren Garut. Berangkatlah ke Garut. Setelah besoknya sampai, tiba-tiba besok malamnya kejadian seperti malam pagi inilah, udah masuk jam 1 lewat ya. Jadi tiba adu mulut, cekcok, atau si korban belum siap, megang anaknya, udah langsung ditancep. Itu 2 kali lah penusukan, bagian ulu hati sama samping. Si pelaku ini merasa dibohongi. Jadi emosi, si pelaku emosi meluap karena ibunya nggak ketemu. Mungkin kalau kejadian ketemu ibunya, mungkin ibunya yang dibunuh. Akhirnya kan ibunya yang dibunuh. Tidak mengetahui, kaget. Jadi gua nggak tahu nih korban kalau dia bawa pisau, ini dibalik tangan begini, langsung main sabet aja. Seperti itu sih kronologisnya. Usia berapa Pak untuk pelaku? Wah, kalau untuk pelaku dan korban saya kurang tahu umurnya, karena bukan warga sini juga hitungannya sih. Sempat dibawa ke depan jalan raya dikit, pas saya ngangkat, tiba-tiba udah kayak nggak ada napas, muka udah pada kuning. Sempat kabur, diamankan warga di pos keamanan. Saking warga nggak terima kan apa gimana, sempat ada pemukulan, si pelaku sempat perlawanan juga, jadilah baku hantam. Nggak lama polisi datang, barulah redam, langsung dibawa ke polsek. Pelaku sempat dikeroyok warga lantaran berusaha kabur dan melawan saat akan diamankan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sebilah pisau yang dibuang pelaku di sekitar lokasi. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk diperiksa. Sementara jasad korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan menghadiahi pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten dengan timah panas. Pelaku ditembak petugas saat ditangkap di tempat persembunyiannya di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Aparat tim gabungan Resmo Polda Sulsel bersama Satreskrim Polres Bone menangkap pelaku spesialis pembobol rumah kosong lintas kabupaten. Petugas menangkap pelaku di tempat persembunyiannya di Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas menghadiahi pelaku dengan timah panas karena saat ditangkap pelaku melawan petugas dan berusaha melarikan diri. Petugas menyita 2 unit mobil, 6 sepeda motor, uang tunai hampir 400 juta rupiah, 3 brankas, emas batangan, emas leburan, hingga puluhan kwitansi pembelian emas. Kasus ini terungkap dari rekaman CCTV yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan saat Hari Raya Idul Adha Mei lalu. Saat beraksi, pelaku berinisial JR, 36 tahun, menggunakan helm dan jas hujan di rumah salah seorang YouTuber. Pelaku tercatat telah membobol 33 rumah mewah yang tersebar di 9 kabupaten di Sulawesi Selatan. Modus pelaku dengan menyamar sebagai tamu di saat rumah ditinggal pemilik melakukan ibadah sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Di mana dari hasil penyelidikan tersebut, akhirnya kami bisa melakukan pengungkapan dan menangkap serta mengamankan seorang lelaki berinisial JR di perumahan Mas Angkasa, Mandai, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Dan dalam penangkapan tersebut diperoleh juga berbagai barang bukti. Selanjutnya, lelaki atas nama inisial JR dan barang bukti kita amankan dan kita lakukan interogasi di Treskrim Polda Sulsel. Untuk tindak lanjut dari perkara ini, tim WRC Resmob Treskrim Polda Sulsel telah mengembangkan terhadap perbuatan para pelaku sehingga ditemukan terdapat 33 TKP dengan hasil kejahatan atau total kerugian itu berjumlah senilai 4.649.750.000. Selain membekuk eksekutor utama, polisi juga mengamankan seorang penadah berinisial HA usia 59 tahun yang berperan membeli emas hasil kejahatan tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku JR ditahan di Mapolda Sulsel dan dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Sementara sang penadah dijerat pasal penadah dengan ancaman pidana 4 tahun penjara. Kini penyidik masih terus mengembangkan kasus ini termasuk menelusuri kemungkinan tindak pidana pencucian uang serta melacak aset hasil kejahatan lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pembobolan rumah saat rumah ditinggal beraktivitas kian marak. Biasanya para pelaku mengintai dan beraksi dengan menyamar sebagai tamu untuk menghindari aksi pembobolan rumah saat ditinggal bekerja ataupun beraktivitas. Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Pemirsa, pertama, kunci rumah dengan kunci ganda agar tidak mudah dibobol. Kedua, buatkan tralis besi di setiap jendela rumah dan ventilasi udara. Ketiga, jangan sembunyikan kunci di area teras rumah karena dapat ditemukan dengan mudah oleh pelaku. Keempat, buat pagar lebih tinggi dan berduri agar pelaku kejahatan tidak mudah memasuki pekarangan rumah. Dan yang kelima, beritahu kepada ketua lingkungan atau tetangga terdekat saat berpergian dalam jangka waktu yang lama. Demikian tips meninggalkan rumah agar terhindar dari aksi pencurian. Ingat, kewaspadaan dan pengamanan berlapis adalah kunci utama terhindar dari aksi pencurian saat rumah ditinggal. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Azhar Putra pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.